Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Wa qala aidan, ad-dunya mazru'atul akhirah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama kepada Bapak Ustadz Haji Zulkarnain laku Ketua KBSB yang kami muliakan, kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, bapak-bapak hadirin yang insya Allah mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita, cinta kepada kita. Buktinya apa? Sabda Nabi, apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, sayang kepada seorang hambanya, maka hambanya akan disibukkan dalam perkara agama, disibukkan dalam perkara ketaatan, disibukkan dalam menuntut ilmu. Maka duduknya kita di sini thalabul ilmi, ini nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perkara ini hukumnya adalah fardu, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, bahkan dari ayunan sampai liang kubur. Maka mesti ada fadilahnya, janji Allah, orang yang menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya orang yang berjalan belajar menuntut ilmu, maka ini malaikat akan menghamparkan sayapnya untuk dilalui, untuk memuliakan ini seorang penuntut ilmu. Kemudian bahkan ikan-ikan di lautan, bahkan hewan-hewan di hutan ini mendoakan ampunan kepada orang yang belajar agama. Kemudian fadilahnya, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, maka pahalanya seperti sholat sunat, bahkan lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Coba kita sholat 1000 rakaat kayaknya nggak kuat. Belajar satu bab daripada ilmu. Kemudian orang yang menuntut ilmu pahalanya seperti fi sabilillah. Bapak hadirin, maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian duduknya kita di sini, tempatnya kita di sini, tempat yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai di atas muka bumi ini, Allah Ta'ala sukai adalah masjid. Masjid ini dikatakan Raudhatul Jannah.
masjid, musola, rumah Allah untuk ibadah, di mana azan dikumandangkan. Ini Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Bahwasanya Bapak hadirin, dunia ini gambarannya akhirat, bayang-bayangnya akhirat. Di dunia ini ada api, di akhirat ada api juga lebih dahsyat lagi. Bahkan apinya 70 kali lebih panas daripada api dunia. Di dunia ada gedung-gedung, ada istana, di akhirat ada istana-istana juga. Istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Gambaran bayang-bayang akhirat. Maka kedudukan seseorang di dunia, bertempatnya seseorang di dunia, ini gambaran kedudukan dia, tempat dia kelak di akhirat. Bersyukur Allah telah dudukkan kita dalam majelis ilmu dan tempatkan kita di tempat yang Allah telah cintai, tempat turunnya rahmat, yaitu masjid. Ini gambaran, dan di dunia ini kita baru duduk-duduk saja di taman-taman surga. Nah, sudah di dekat ini taman surga. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan duduk-duduk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang duduk dalam majelis ilmu ini, beruntung. Dikatakan majelis ilmu, majelis di dalamnya ada zikrullah, mengingat Allah, maka majelis ini dikatakan majelis keberuntungan dan tidak akan menyesal orang duduk dalam majelis tersebut. Bahkan majelis ini, majelis akan dapat merubah nasib seseorang daripada nasib buruk menjadi nasib baik. Karena apa? Orang yang duduk dalam majelis zikrullah, maka semua keburukan-keburukannya yang lalu, kejelekan yang lalu Allah Ta'ala tukar, ganti dengan kebaikan. Akan ada pengumuman dari langit, iklan dari langit, malaikat akan mengatakan, Qumu maghfurran lakum qad budilat sayyi'atukum hasanat. Berdirilah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua keburukan-keburukan kalian, keburukanmu, kejelekanmu yang lalu Allah taala ganti dengan kebaikan. Semakin banyak kejelekan kita yang lalu, semakin banyak Allah taala ganti dengan kebaikan. Apa enggak untung ini? Majelis keberuntungan. Maka mestinya kita bahagia, senang di mana ada majelis-majelis ilmu, ada pengajian-pengajian, kajian-kajian, ada ceramah-ceramah. Ini akan dapat menguntungkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia apa keuntungannya? Di situ Allah Ta'ala turunkan majelis sakinah, ketenangan jiwa. Hatinya Allah Ta'ala akan berikan ketenangan. Maghfirah, majelis ampunan, diampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah Ta'ala akan bangga-banggakan peserta majelis yang duduk di majelis tersebut. Allah Ta'ala akan bangga-banggakan, disebut-sebut sama Allah Ta'ala di hadapan majelisnya para malaikat, dibangga-banggakan. Kemudian majelis di dalamnya ada cucuran rahmat. Mestinya kita senang, mestinya kita bahagia di mana ada majelis seperti ini. Kita usahakan duduk dalam majelis zikrullah, majelis ilmu. Nah, kemudian apa itu ilmu? Ilmu artinya, ilmu adalah semua petunjuk yang datangnya dari Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ilmu. Al-Quran dan hadis inilah ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu yang ada hubungannya dengan surga dan neraka. Ini ilmu. Yang lainnya itu seni, itu budaya. Yang dikatakan ilmu sesungguhnya yang datangnya dari Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah ilmu. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis, ketika pertama sekali Allah Taala ciptakan surga, kemudian dihiasi di dalamnya dengan kenikmatan, kesenangan, keindahan yang memang gak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terbesit dalam hati. Keadaan indahnya surga. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan Jibril alaihissalam, wahai Jibril, dipanggil Jibril, kamu lihat keadaan surga.
Maka dilihat keadaan surga begitu indah. Kemudian kembali lagi, ya Allah, kalau manusia tahu keadaan indahnya surga, maka semua akan berusaha sedaya upaya, akan berusaha semampu sekuat mungkin untuk memilikinya. Maka kemudian surga disarati, diselimuti dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan, tak cocok sama nafsu kita. Sholat 5 waktu harus berjamaah, malam harus bangun tahajud, harus berlapar-lapar puasa di bulan Ramadan, kemudian susah-susah cari duit dikeluarkan untuk pergi haji. Sekarang udah ratusan juta pergi umroh, capek-capek cari duit, diusahakan, diperintahkan untuk sedekah, banyak-banyak sedekah, nolong orang, bantu orang. Maka dilihat keadaan yang berat seperti itu, maka malaikat Jibril kembali lagi, ya Allah, sekarang aku khawatir bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa untuk memasukinya. Begitu khawatir Jibril alaihissalam dengan syarat-syaratnya yang sangat berat, yang gak cocok dengan nafsu kita. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan neraka. Kemudian neraka diisi dengan keadaan yang ngeri, api, azab, siksa, keadaan yang mengerikan, yang menakutkan, keadaan neraka. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan, wahai Jibril, kamu lihat keadaan neraka. Dilihat begitu ngerinya keadaan neraka, dahsyatnya siksa neraka, azab. Maka kembali, ya Allah, kalau tahu manusia keadaan neraka, maka nggak ada yang mau, walaupun hanya mampir saja. Jangankan masuk, untuk mampir saja, menghampirinya sesaat saja, nggak akan mau manusia. Begitu dahsyatnya azab siksa neraka. Kemudian neraka sama Allah diselimuti dengan perkara-perkara yang mengenak-enakkan. Kata Roma Irama, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Yang enak-enak, perzinahan, minum-minuman. Wah, ini enak semua, bebas, pergaulan bebas, enggak sholat, enggak puasa. Maka Jibril alaihissalam melihat keadaan diselimuti neraka dengan perkara-perkara yang enak, yang cocok sama nafsu. Kembali lagi, Allah melihat keadaan neraka dengan diselimuti dengan perkara-perkara yang seperti itu, yang menyenangkan manusia. Sekarang aku khawatir tidak ada satu orang pun yang akan terselamat dari neraka. Begitu godaannya berat. Maka bersyukur Allah telah dudukkan kita dalam majelis ilmu, dan Allah telah jadikan kita orang beriman. Bukan hanya iman Islam saja, iman yang taat, yang amalkan agama. Salah satunya Allah Ta'ala beri taufik kita untuk sholat maghrib berjamaah, duduk dalam thalabil ilmi, kemudian nanti sholat isya dengan berjamaah. Ini orang yang masuk ke masjid, yang masuk ke surau, ini yang bilang Nabi, ini orang baik-baik. Kata Nabi, al-masjidu baitul kulli taqiyyin, al-masjidu baitul mu'min. Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa, masjid adalah rumah orang-orang mukmin. Jadi orang masuk ke dalam ini orang baik-baik. Yang ngomong baik Nabi sendiri. Sehingga Nabi suruh malaikat saksikan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat orang yang mondar-mandir pulang pergi ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah bahwasanya dia benar-benar seorang yang beriman. Kemudian dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Setelah Nabi bersabda, maka Nabi baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, dialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Stempel barometer beriman orang yang memakmurkan, orang yang mau masuk ke rumah Allah.
Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang beriman ini senantiasa Allah Ta'ala berikan keberuntungan, sehingga Nabi bersabda, sungguh mengagumkan orang beriman, apapun keadaannya baik saja, untung saja buat mereka. Orang beriman diberi sehat, keberuntungan orang beriman, dengan sehatnya dia akan giat beribadah. Untung bagi orang beriman. Diberi sakit, keberuntungan bagi orang beriman. Dengan sakitnya dia bersabar, maka dosa-dosanya berguguran. Sabda Nabi, tidaklah walaupun demam satu malam orang beriman, melainkan dosa-dosanya gogrok seperti daun musim gugur, kadang satu helai pun tidak ada yang, semuanya rontok, tidak ada yang sisa. Bahkan tertusuk oleh duri sedikit saja orang beriman, maka akan menggugurkan dosa-dosanya. Keberuntungan bagi orang beriman. Diberi sakit, keberuntungan bagi orang beriman. Diberi kaya, keberuntungan bagi orang beriman. Dengan kekayaannya dia akan senantiasa taat sama Allah, dia akan nolong orang, dia akan bantu orang, dia akan ibadah, dia akan pergi haji. Keberuntungan bagi orang beriman. Orang kaya juga untung kalau dia beriman. Kemudian diberi miskin, keberuntungan juga bagi orang beriman. Dengan kemiskinannya dia bersabar, maka masuk surga hisabnya nggak ada. Tambah miskin, masuk surga tanpa hisab. Diberi miskin, beruntung bagi orang beriman. Ini kita ngalami keadaan seperti ini, orang beriman mesti, kalau nggak kaya miskin, kalau nggak sehat sakit. Untung semua bagi orang beriman jika dia amalkan agama. Jadi orang beriman nggak perlu minder, nggak perlu kecil hati, karena orang beriman, ahlul iman ini nantinya akan Allah Subhanahu wa taala lantik, Allah taala akan angkat, Allah taala akan jadikan dia surga, Allah taala akan jadikan dia raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aita sama ra'aita na'imau wa mulkan kabira. Apabila kamu melihat nanti di sana di akhirat kelak, kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan yang banyak, wa mulkan kabira, dan kerajaan-kerajaan yang besar. Mulkan kabira, semana pemerintah, kerajaannya, kekuasaan orang beriman, ahlul iman, sekecil-kecil iman, Allah Ta'ala akan balas surga yang luasnya 10 kali lipat dunia ini. Dia akan jadi raja yang mempunyai wilayah kekuasaannya minimal 10 kali lipat dunia. Minimal yang terkecil. Baginda Nabi SAW faham, tahu orang terakhir sekali diangkat dari neraka, setelah itu neraka ditutup. Dan terakhir sekali, yang terakhir masuk surga dalam keadaan terseok-seok, yang terakhir ini membawa iman sebesar zarah, bahkan lebih kecil lagi dari debu. Ini surganya, kekuasaan kaplingannya 10 kali lipat dunia. Yang terakhir, gimana kalau yang tengah-tengah, yang ada ke depan, gimana kalau imannya segede bola, imannya segede beduk? Ini sebesar debu. Yang terakhir 10 kali lipat dunia, yang terakhir sekali masuk dalam surga. Yang ngelantik, yang ngangkat Allah Subhanahu wa taala jadi raja. Enggak 5 tahun, selama-lamanya raja dunia, presiden dunia 5 tahun. Kadang nggak nyampe 5 tahun. Dilengser, dicopot. Belum nyampe 5 tahun. Di demon. Ini Allah telah lantik orang beriman menjadi raja di surga. Nggak ada lagi unjuk rasa, demonstrasi, nggak ada yang mencopot dari jabatannya selama-lamanya. Jadi kita orang beriman ini mestinya pede, bangga, semangat, senantiasa berlomba dalam kebaikan, karena di dunia ini menentukan
menentukan kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Di akhirat senang ataupun susah, bahagia ataupun sengsara, penentuannya di dunia. Penentuannya di dunia. Tinggal kita. Sempurna manusia kan kita dikasih, bukan hanya nafsu saja, dikasih akal. Hanya ada 2 jalan saja. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Maka nanti sebagian manusia akan masuk surga, sebagian manusia akan masuk neraka. Kita sudah tahu. Ini loh jalan di surga. Para nabi rasul, orang-orang soleh, orang-orang yang taat. Ini loh jalan ke neraka. Jalannya Fir'aun, Qarun, orang-orang yang jahat, yang zalim. Udah tahu. Tinggal kita milih saja mau jalan mana. Kok milih jalan orang yang sesat, yang zalim, yang pendosa? Bukan Allah yang zalim, kita yang zalim. Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala inginkan semua hambanya ini semuanya masuk dalam rahmat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia itu sendiri yang ambil jalan, yang zalim terhadap dirinya sendiri. Maka di dunia inilah waktu yang 60-70 tahun menentukan waktu kita yang selama-lamanya. Harta yang sesungguhnya adalah harta di akhirat. Pangkat, kesehatan yang sesungguhnya adalah kesehatan di akhirat. Kalau di dunia sehat, bercampur sakit, muda, kuat, tua, ringkih, sakit-sakitan, nggak kekal dunia ini. Tapi kalau di akhirat, sehat, kuat, nggak akan bercampur sakit, selama-lamanya dia akan sehat. Kalau amalkan agama, dalam surga yang Allah sehat terus, nggak akan pernah sakit, nggak akan pernah buang ingus. Di dunia macam-macam penyakit, asam urat, kolesterol, encok, jantung, rematik. Di akhirat nggak ada, di surga nggak ada encok, rematik, asam urat itu nggak main dan sehat selama-lamanya. Harta yang sesungguhnya adalah harta di akhirat. Harta di dunia kita akan tinggalkan. Yang kita bawa apa? Iman dan amal soleh. Hari ini banyak manusia mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Padahal harta yang ada pada dirinya ada 3 saja. Yang pertama, harta yang dia makan, ujung-ujungnya berujung kemana larinya? Ke WC. Yang kedua, harta yang dia pakai, dia gunakan. Kendaraan, rumah akan menjadi usang, akan menjadi rongsok. Sama yang dia pakai apa lagi? Baju. Yang dia pakai akan menjadi usang, akan menjadi gombal. Gombal bukiyo. Gombal bodoh, jadi elap. Kadang kita punya celana, punya baju yang mahal, pernah kan? Terus ujung-ujungnya jadi keset. Sering terjadi itu pada diri kita masing-masing. Jadi keset. Yang pertama harta yang dia makan, yang kedua harta yang dia pakai, yang ketiga harta yang dia kirim ke akhirat. Nah, itulah harta dia yang sesungguhnya. Jadi hari ini manusia yang ngaku-ngaku saja hartaku, hartaku. Padahal hartanya hanya 3 saja. Dia makan, kotoran, dia pakai, akan usang, dia kirim ke akhirat, itu harta dia sesungguhnya. Harta yang lainnya itu bukan milik dia itu. Nanti kalau dia meninggal sudah ahli waris, nggak punya harta dia. Tapi kalau dia cerdas, dia akan kirim terus hartanya ke akhirat. Dia akan simpan di bank yang aman. Bank aman yaitu bank akhirat. Maka Bapak hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang beriman senantiasa Allah Ta'ala berikan keberuntungan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketenangan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan ke atas orang mukmin, orang beriman.
Allah Ta'ala berikan ketenangan, kata seorang orang beriman. Dia tenang, kaya untung, miskinnya untung. Miskin untuk apa? Gundah gulana gelisah, gerutu untuk apa? Nggak perlu. Orang untung, kata Nabi, diberi sehat keberuntungan, diberi sakit keberuntungan. Kemudian sakit dia akan ngeluh, untuk apa ngeluh? Nggak ada gunanya juga. Kalau belum sembuh belum, terus kalau dia ngeluh malah dosanya nggak goblok. Kalau dia sabar atas sakitnya, pasrah karena Allah, semata-mata karena Allah, maka nanti dia akan pertama kesehatannya dicabut, terus cahaya di wajahnya dicabut, kemudian dosanya diangkat. Semua tiga-tiganya itu disimpan jauh-jauh. Kemudian dia sabar dengan sakitnya. Ketika dia sembuh, maka dikembalikan keceriaan sama tenaganya. Dosa-dosa yang pada dirinya nggak dibawa. Tapi kalau dia mengeluh, diambil lagi, dimasukin lagi dosanya, dikembalikan lagi. Maka kalau sakit bersabar, keberuntungan. Miskin bersabar, masuk surga tanpa hisab, keberuntungan. Diberi kaya, alhamdulillah. Diberi sehat, alhamdulillah. Itu disyukuri, benar itu nikmat Allah yang besar, itu kesehatan. Lebih besar dari harta. Nikmat sehat ini lebih besar daripada harta. Kadang kita nggak sadar, kadang lupa kita nikmat sehat. Kayaknya biasa-biasa aja. Padahal lebih tinggi nilainya daripada nikmat harta. Sekarang harta yang kita pikir nikmat yang paling tinggi. Enggak. Ketika orang sakit, harta yang dia punya, kira-kira duitnya habis, dijual nggak itu harta? Punya mobil dijual nggak? Dia punya jantung, dia punya ginjal, dia harus operasi, duit nggak ada. Punya kebun dijual nggak? Itu harta semua. Punya duit di bank ada ratusan juta, kira-kira diambil nggak? Dikasihin ke dokter. Dikorbankan nikmat harta untuk nikmat sehat. Jadi nikmat sehat ini nikmat yang besar. Kadang kita nggak ngerasa. Kemudian tahunya nikmat sehat itu ketika apa? Ketika kita sakit, baru kita ngerasain, ya Allah, kalau gimana nikmatnya sehat. Sakit begini rasanya, nikmatnya sehat. Maka sudah sepatutnya setiap hari kita ingat sama Allah. Diberi sehat, diberi kaya, nggak taat. Wah, ini subhanallah. Maka keberuntungan bagi orang beriman. Orang yang telah berikan iman, Allah telah berikan iman, Allah telah berikan ketenangan dalam dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong dia dalam kehidupan di dunia. Bukan hanya di dunia saja, orang-orang yang taat sama perintah Allah, istiqomah dalam mengamalkan agama, terus dia taat sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sakaratul maut, Allah Ta'ala akan bantu tolong dia. Ketika menjelang kematian, Allah Ta'ala akan hantar malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, kata malaikat, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berita gembira, kedudukan kamu, tempat kamu kelak nih. Malaikat bentangkan saya di sebelah kanan, surga dengan keindahan kenikmatan. Ini kedudukan kamu. Malaikat sendiri akan mengusir, menghalau setan-setan yang akan menggodanya ketika menjelang sakaratul maut, dan malaikat sendiri akan mentalkinkan dengan kalimah iman, kalimah la ilaha illallah. Malaikat akan hibur, sehingga orang beriman ini kematiannya tidak kerasa. Padahal yang kita dengar hadis Nabi bahwasanya ketika orang menjelang kematian itu, ketika dicabut rohnya, gimana sakitnya? Ada yang seperti kambing di kulit hidup-hidup, ada seperti ditebas 1000 kali tebasan pedang, satu kali aja rasanya gimana? 1000 kali rasanya seperti itu. Akan tetapi orang beriman seperti nyabut rambut di tepung. Dicabut dari rambut. Tepung rambut, mencabut rambut di tepung. Nah, nggak kerasa. Kenapa bisa nggak kerasa?
Karena dia tawajuh, dia konsentrasi melihat keadaan surga, melihat gambaran surga, sehingga rohnya dicabut, nggak kerasa. Ini diceritakan, dikisahkan ketika para wanita-wanita istana yang melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ini Siti Zulaiha ini diejek-ejek sama apa namanya wanita-wanita bangsawan. Kok bisa suka kok sama pembantu hamba sahaya? Oh, kamu belum tahu. Nanti ya, kamu akan lihat. Dijajarin ini wanita-wanita bangsawan ini. Suruh dikasih buah semua, megang pisau satu-satu. Ketika dia lagi ngoncek buah, maka ini Nabi Yusuf suruh lewat. Begitu ngelihat ketampanan Nabi Yusuf sambil ngiris buah, tangannya teriris. Di dalam Al-Quran itu diceritakan, tangannya teriris ini wanita-wanita ini. Nggak kerasa melihat ketampanan Nabi Yusuf. Ini baru ketampanan Nabi Yusuf. Bagaimana indahnya surga, sehingga dicabut rohnya. Orang beriman tidak dirasakan melihat indahnya surga. Maka orang beriman ketika sakaratul maut ini terus Allah Subhanahu wa taala tolong dia. Kemudian ketika di akhirat nanti orang beriman, Allah Ta'ala akan panggil, Allah Ta'ala kumpulkan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa roh-roh yang tenang, sakinah, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masuklah ke dalam surgaku. Masuklah ke dalam rombongan hamba-hambaku yang taat. Rombongan hamba-hamba Allah yang taat. Ketika di akhirat orang beriman, Allah SWT akan kumpulkan, Allah Ta'ala akan panggil, Allah Ta'ala akan hantar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak hadirin, di dunia inilah kesempatan kita. Allah Ta'ala kasih modal yang berharga, yang besar. Apa modal Allah Ta'ala berikan kepada kita? Waktu. Sehingga Allah Ta'ala bersumpah wal asri, demi masa, demi waktu. Jadi waktu ini modal yang utama. Dikasih modal sama Allah. Nah, dengan waktu ini kita akan bahagia apa celaka, taat apa maksiat, kita yang gunakan ini waktu. Waktu kita 60-70 tahun kadang nggak nyampe, kalau kasih modal, maka kita gunakan untuk apa? Untuk taat apa maksiat? Untuk ibadah atau untuk lalai? Banyak mana? Maka kita gunakan modal yang utama, yaitu modal waktu sebaik-baiknya di dunia ini, sebelum nanti menyesal di akhirat. Karena dalam Al-Quran, di surat As-Sajdah, banyak manusia menyesal ketika sudah berada dalam kubur. Mereka berkata, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solehan inna muqinun. Rabbana wahai Tuhanku, absorna, sesungguhnya aku telah melihat, wa sami'na telah mendengar siksa azab jeritan kubur, ngerinya keadaan kubur, kehidupan akhirat yang azab siksa. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal solehan, untuk amal soleh. Ini yang menyesal orang-orang Islam, orang-orang beriman, menyesal di kubur, minta kembalikan ke di dunia untuk farji'na atau amal soleh, kembalikan itu amal untuk amal soleh, walaupun untuk setiap satu subhanallah, walaupun untuk nampak pahala tahajud, nampak pahala sholat berjamaah, nampak pahala duduk dalam majelis ilmu, ingin kembalikan ke dunia. Ini alasan-alasan, semuanya alasan yang bagus, yang baik, tapi sudah nggak diterima sama Allah. Alasan-alasan ini sudah nggak diterima sama Allah, karena sudah berada di alam barzah, sudah di lain alam. Sehingga penghuni kubur ini menyesal, nangis, air matanya habis, tukar darah, tukar nanah habis. Malaikat marah malahan, malaikat murka malahan. Nggak ada gunanya kamu nangis di kubur. Akan tetapi 2 tetes air mata yang kamu jatuhkan semasa di dunia, pertama mengenang atas dosa-dosa kamu, kesalahan-kesalahan kamu, ketika kamu maksiat nggak taat sama Allah. Yang kedua,
takut semata-mata karena Allah, mengenang atas dosa-dosa kamu dan takut semata-mata karena Allah, maka 2 tetes air mata ini sudah cukup untuk memadamkan lautan api neraka. Jadi kalau pengen nyesel, kalau pengen nangis, jangan dikubur di dunia. Nyesel di dunia, tobat di dunia, minta ampun di dunia sama Allah, ada pahalanya, ada nilainya. Nangis di dunia 2 tetes air mata ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen nyesel, nangis jangan dikubur. Nyesel, nangislah di dunia ini. Maka atas perkara pentingnya agama yang akan membahagiakan kita, maka kita usaha lagi dan lagi. Senantiasa hari demi hari kehidupan kita isi dengan ketaatan dan bagaimana menjadi orang yang baik, orang yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan kemarin, ini orang yang rugi. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka orang yang celaka malah. Hari ini nih sama kemarin, buruk hari ini orang yang celaka. Kalau sama dengan yang kemarin, rugi. Orang beruntung hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Bagaimana senantiasa setiap hari kita lebih baik. Ini namanya barokah. Ini namanya hidup yang barokah. Kata ulama, al barokatu ya ziyadatul khair. Yang dinamakan barokah adalah bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bagaimana setiap hari semakin baik keadaan iman kita, ibadah kita, amal soleh, ibadah kita, muamalah kita, muasyarah, akhlak kita, lisan kita, perbuatan kita, amal soleh kita semakin hari lebih baik. Karena kematian ini dilihat dari kebiasaannya. Kematian seseorang bergantung kebiasaannya. Kalau dia semakin hari taat, maka kematiannya nggak jauh-jauh. Ada orang mati dalam keadaan sujud, ada lagi ke masjid, ada mati dalam keadaan baca Quran. Kematian mengikut apa kebiasaannya kematian seseorang. Ada banyak orang mati yang keadaan maksiat karena kebiasaannya seperti itu. Ada kan mati dalam keadaan minuman ini overdosis. Ya memang hari-hari dia minum mati dalam keadaan overdosis. Ada mati di atas meja judi. Ada mati ketika mencuri motor, begal motor, tumbur truk. Kematian seseorang menurut apa kebiasaannya. Bagaimana hari-hari usahakan kebiasaan kita semakin hari semakin baik dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ambil yang baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang kurang baik jangan diambil dan mohon dimaafkan. Saya minta ampun kepada Allah apabila ada kesalahan dan minta maaf kepada bapak-bapak, tuan-tuan apabila ada perkataan mungkin yang kurang berkenan ataupun menyinggung perasaan. Maka untuk kesempurnaannya majelis, kita akhiri dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada pembawa acara.